妙绝伦，持正。师傅，你怎么了？ Hai sobat setia film 77, gimana kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang tentunya sangat menarik dan sangat seru sekali. Film ini berjudul The Needles of Women. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film diceritakan dengan seorang pemuda yang bernama Jingzi yang sedang berlatih jurus jarum gaib dengan sebuah patung sebagai alat untuk mempraktekkan jurus-jurus yang dikuasainya tersebut. Di saat Jingzi sedang asik berlatih, gurunya pun datang dengan muka yang menyerupai seperti zombie dan langsung menyerangnya yang mengakibatkan terjadinya perkelahian yang sangat dahsyat. Dengan kemampuan yang dimilikinya, Jingzi pun langsung menyerang gurunya dengan jurus jarum gaibnya yang mengakibatkan si guru pun terjatuh. Seketika itu, murid-muridnya pun langsung berlari keluar dan menyalahkan Jingzi yang sudah berani menyelakai gurunya. Karena tidak terima gurunya dicelakai, murid-muridnya pun langsung menyerang Jingzi. Dan di saat itu juga datanglah anak dari gurunya yang langsung menyerang Jingzi dengan melemparkan beberapa jarum ke arahnya. Di saat Jingzi berniat ingin menolong gurunya, ia pun malah dituduh sebagai seorang pengkhianat. Dan kemudian ia pun diserang lagi dan terjadilah sebuah pertarungan. Di saat kedua orang tersebut sedang berlatih, si anak pun berteriak sambil menangis karena ayahnya sudah tidak bernyawa lagi, dan semua muridnya pun langsung tertunduk untuk menghormati kepergian gurunya. Karena semua muridnya menyaksikan gurunya dicelakai oleh Jingzi, Jingzi pun diusir dari perguruannya tersebut, dan Guimen yang merupakan seorang murid terdekat dari gurunya memerintahkan kepada semua teman seperguruannya jika kelak ada yang bertemu dengan Jingzi, mereka harus membunuhnya. Setelah kejadian itu, Jingzi pun menyembunyikan dirinya di sebuah kota agar keberadaannya tidak diketahui orang lagi. Di keesokan harinya diperlihatkan dengan sejumlah orang yang sedang menikmati sebuah cerita dari seorang Pak Tua. Setelah selesai bercerita, Pak Tua pun ingin meninggalkan tempat tersebut. Akan tetapi, secara tiba-tiba Pak Tua tersebut terkena serangan jarum gaib yang mengakibatkan dia berubah menjadi seorang zombie. Melihat hal itu, semua orang takut dan berhamburan menyembunyikan dirinya di balik kursi yang didudukinya. Dengan keberaniannya, seorang inspektur mencoba mengecek Pak Tua tersebut dan mengatakan kepada semua orang bahwa semuanya aman-aman saja. Dan seketika itu, ia pun langsung dicekik oleh Pak Tua tadi dan meminta tolong kepada orang-orang di sana. Tak selang lama datanglah Jingzi yang menyelamatkan inspektur dengan menggunakan jurus jarum gaib miliknya. Kemudian Jingzi pun memeriksa keadaan si Pak Tua tersebut untuk melihat penyebabnya. Di saat Jingzi sedang memeriksanya, datanglah adik dari si Pak Tua tersebut yang menuduh Jingzi sebagai pembunuh kakaknya. Dengan nada yang keras, ia pun mengancam Jingzi untuk menggantikan dengan nyawanya. Kemudian inspektur bertanya kepada Jingzi apa yang sebenarnya terjadi. Jingzi pun mengatakan bahwa ada seorang yang menusukkan jarum ke si Pak Tua tersebut. Di malam harinya terjadilah sebuah peristiwa yang sama yang menimpa Sun Liu di depan kantor inspektur. Akan tetapi di tempat kejadian tersebut sudah ada seorang ibu-ibu dan Jingzi. Melihat hal itu, inspektur pun membawa masuk ibu-ibu ke ruang interogasi. Dan si ibu-ibu tersebut gemetar ketakutan dan mengakui bahwa dialah yang membunuhnya. Sedangkan di ruang yang berbeda, Jingzi pun melakukan sebuah tindakan otopsi dengan menusukkan jarum ke bagian tubuh Sun Liu guna untuk mengetahui penyebab kematiannya. Inspektur pun datang dan mengatakan bahwasanya Ahwa yang berasal dari desa Dai menceritakan bahwasanya ia ingin pergi ke stasiun, akan tetapi ia malah tersesat. Dan kebetulan di sana ada Sun Liu. Ahwa pun berniat ingin menanyakan jalan kepadanya, dan pada akhirnya si Ahwa malah dicekik. Dengan refleks, Ahwa pun mendorongnya hingga Sun Liu pun terjatuh dan terbentur tangga. Niat hati ingin melihat kondisinya, si Ahwa malah diserang lagi dan tanpa sengaja ia pun menusukkan gunting ke bagian dada Sun Liu. Akan tetapi menurut hasil otopsi menunjukkan bahwasanya ada dua orang pelaku di kasus ini, ditambah pukulan pada dada dan perut. Jingzi pun mengatakan bahwa yang memukulnya adalah seorang pria berbadan tegap. Lalu kemudian inspektur berpikir bahwa ada yang dilindungi oleh si Ahwa. Di keesokan harinya, inspektur membuka bungkusan yang dibawa oleh si Ahwa, yang ternyata isinya makanan yang telah bau. Dan di sana juga terdapat sebuah kertas yang ternyata bon faktur penginapan Kiang He. Melihat bon itu, inspektur pun bergegas mendatangi penginapan tersebut dan menanyakan kepada si kasir apakah dia pernah melihat si Ahwa. Akan tapi si kasir tidak mengetahuinya dan menyuruhnya bertemu dengan si bosnya saja. Seketika itu juga terdengarlah suara dari lantai atas dan inspektur pun langsung bergegas naik
untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di atas sana. Lihat kejadian itu, inspektur pun memenjarakan Song Jingji. Jingji pun masih berpikir, siapa yang tega menyuruhnya ke penginapan itu dengan nama samaran Ling Yun. Sembari mengingat kejadian-kejadian yang mengerikan itu, inspektur pun mendatangi Song Jingji guna untuk menginterogasikannya, dan ia pun terkejut karena melihat anak buahnya yang sudah terkapar. Di lain tempat terdapat seorang pemuda kaya yang sedang bercermin. Seketika itu ia terkejut melihat dirinya yang berpenampilan kucel seperti waktu dia dulu miskin. Ia pun kepikiran tentang sebuah rencana yang telah ia lakukan dengan seorang misterius, yang mana rencana tersebut yaitu menyuruh Jingji untuk pergi ke penginapan Xianghe. Hal itu ia lakukan karena ia tidak mau menjadi miskin lagi. Di luar terjadilah Jingji yang sedang berjalan menuju sebuah desa untuk mencari seorang ibu-ibu yang bernama Ahua. Sesampainya di sana, ia pun langsung memasuki sebuah rumah. Tanpa ia duga, ternyata di rumah tersebut terdapat seorang yang langsung menyerangnya. Dengan refleks ia pun melawannya, tapi naas ia pun tidak bisa menghindar serangannya dan ia pun terjatuh pingsan. Tak selang lama ia pun tersadar. Ternyata yang menyerang tadi adalah Wu Hen, adik seperguruannya. Melihat Jingji sadarkan diri, Wu Hen pun mengatakan bahwa ia sudah lama merencanakan hal ini dan pada akhirnya ia masuk ke dalam jebakannya juga. Secara mengejutkan, datanglah adik perempuan seperguruannya yang mau menolong Jingji. Kemudian ia pun melepaskan sebuah jarum yang tertancap di pundak Jingji. Mengetahui hal itu, ia pun marah dan ingin melawannya. Akan tapi ia malah dihentikan oleh Jingji. Dan terjadilah sebuah pertarungan yang sangat sengit antara Jingji dan Wu Hen. Keduanya bertarung dan menggunakan jurus jarum yang ia kuasai masing-masing. Akan tapi Jingji pun terkena jurusnya dan kemudian dibalas oleh Jingji dengan jurus jarum miliknya dan ia pun langsung kabur. Sementara itu Jingji pun terjatuh dan tergeletak tak sadarkan diri. Kemudian Jingji pun dibawa ke rumah adik perempuan seperguruannya untuk ia obati, dan seketika itu Jingji pun tersadar. Setelah Jingji sadar, adik perempuan seperguruannya itu meminta maaf kepadanya. Menanggapi hal itu Jingji pun berkata, semua itu bukan salahnya, tapi dialah yang tak berguna. Karena saat itu ia tidak bisa menolong gurunya. Ia pun bertanya kepada adik perempuan seperguruannya, mengapa ia bisa sampai ke kota Yang. Hal ini ia lakukan karena ia curiga dengan gerak-gerik Wu Hen semenjak ia menjadi ketua di perguruan Guimen. Kecurigaan itu pun benar. Adik perempuannya tadi melihat Wu Hen sedang berbicara kepada wanita misterius, dan adik perempuan tersebut menyadarinya bahwa Wu Hen secara diam-diam mempelajari sihir iblis jarum Choluo. Mendengarkan hal itu, Jingji pun kaget. Dan di keesokan harinya, inspektur pun berniat ingin pergi untuk menangkap Jingji. Akan tapi, Jingji dan adik seperguruannya malah datang ke kantornya. Di sana, Jingji pun menjelaskan kepada inspektur bahwa penyebab kejadian-kejadian yang tak lazim itu disebabkan oleh Wu Hen yang ingin mendapatkan jarum gaib Guimen dengan cara menusukkan jarum Choluo kepada si pendongeng, Sun Liu dan bos penginapan. Mendengar penjelasan tersebut, akhirnya inspektur menyuruh anak buahnya untuk melepas borgol yang terpasang di tangan Jingji. Akan tetapi inspektur pun masih ingin menyelidiki masalah tersebut dengan jelas, dan ia juga menanyakan kepada Jingji bagaimana cara untuk menemukan Wu Hen. Untungnya saja Jingji masih ingat omongan wanita yang sempat ia tolong bahwa untuk memancing Wu Hen kita harus menemukan orang yang paling penting. Orang itu adalah manajer Yu yang digantikan oleh Ahua untuk menanggung hukuman atas kasus kematian Sun Liu. Kemudian datanglah anak buah dari inspektur yang memberikan kabar bahwa keputusan hukuman untuk Ahua sudah ditetapkan dan dia akan dieksekusi 2 hari lagi. Di malam harinya, inspektur pun mendatangkan manajer Yu ke ruang interogasi guna untuk menanyakan sebuah peristiwa yang menimpa Sun Liu. Akan tapi si manajer tersebut tidak mau mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Menurutnya itu hanya sebuah asumsinya saja. Dengan santainya ia pun berdiri dan ingin beranjak pergi dari sana. Akan tapi sebelum ia pergi, ia diberitahu oleh Jingji bahwasannya Ahua akan segera dieksekusi. Mendengarkan hal itu, ia pun tak memperdulikannya dan langsung pergi begitu saja. Di tempat lain, adik perempuan seperguruannya diculik oleh seorang yang bernama Wu Hen. Di keesokan harinya, tibalah hari di mana eksekusi akan segera dimulai. Eksekusi ini dilakukan di lapangan terbuka sehingga banyak sekali penduduk yang datang untuk menyaksikannya.
Sedangkan Ahwa hanya bisa pasrah dengan keadaan yang dialaminya saat ini. Sementara di tempat yang lain, si anaknya yang bernama Yu Bungsu sedang termenung lesu memikirkan ibunya. Ia memikirkan di mana waktu ia masih miskin dulu, ibunya sangat mengkhawatirkan akan dirinya. Sampai-sampai pada waktu terjadi kebakaran, ibunya rela menolongnya sampai pipi ibunya terkena luka bakar. Tak hanya itu saja, di waktu ia menikah pun ibunya tak dikabarinya, sehingga ibunya merasa sakit hati karena tak dihargai oleh anaknya. Mengingat hal itu, ia pun merasa bersalah dan menangis sampai terseduh-seduh. Terlihatlah raut wajah inspektur dan Jingzi yang sedang gelisah karena melihat ibu dari Yu Wangsu akan segera ditembak mati. Mereka berharap bahwasanya si anaknya yang akan menolong ibunya. Dan di saat polisi akan melepaskan tembakannya, tiba-tiba datanglah anaknya tersebut sambil berteriak, "Ibu!" Melihat hal itu, inspektur dan Jingzi pun tersenyum lega. Di hadapan semua orang, anaknya tersebut mengakuinya bahwa yang membunuh Sun Liu adalah dirinya. Kemudian inspektur pun menyuruh polisi untuk melepaskan ikatannya. Dan di kerumunan warga terlihat seorang Wuhan yang memakai topi hitam. Kemudian ia pun melempar sebuah jarum ke arah Yu Bangsu dan terkena di bagian lehernya, yang membuat ia terjatuh dan kehilangan nyawa. Akan tapi hal itu diketahui oleh Jingzi dan inspektur. Kemudian mereka pun bergegas mengejar Wu Hen. Sampailah mereka di tempat perguruan Guimen. Sesampainya di sana, inspektur pun langsung bergegas masuk ke dalam kuilnya. Dan ia pun tak percaya karena Guimen sampai seburuk itu. Dan ia pun terkejut karena ada orang yang seperti zombie muncul secara tiba-tiba dari arah belakang dan langsung mencekiknya. Kemudian datanglah Jingzi yang segera menolongnya. Ia juga tidak menyangka karena Wu Hen telah menggunakan jarum Choluo untuk mengendalikan teman seperguruannya. Kemudian Jingzi pun bergegas masuk dan tanpa sengaja ia pun melihat adik seperguruannya telah diikat oleh Wu Hen. Secara tiba-tiba Jingzi pun diserang oleh Wu Hen dan terjadilah sebuah pertarungan yang sangat sengit. Sontak saja si Wu Hen pun malah mencekik adik seperguruannya dan mengancam Jingzi agar ia menyerahkan 13 jurus jarum Guimen. Muncullah inspektur yang ingin menembak si Wu Hen, akan tapi ia malah terkena jarum milik si Wu Hen. Karena Jingzi tak mau menyerahkannya, akhirnya Wu Hen pun membuat dua pilihan. Yang pertama, menyerahkan jarum Guimen atau adik seperguruannya mati. Jingzi pun kemudian menyetujuinya bahwa ia akan menyerahkan jurus jarum Guimen tersebut kepadanya. Tanpa berpikir panjang, Jingzi pun langsung melakukannya di tubuh inspektur. Seketika itu, Wu Hen pun langsung menusukkan jarum Choluo di leher adik seperguruannya dan juga kepada inspektur, yang menyebabkan si inspektur dapat dikendalikan olehnya dan kemudian menyuruhnya untuk membunuh Jingzi. Tanpa perlawanan, Jingzi pun terkena tusukan di bagian dada. Sementara inspektur terkapar pingsan karena terkena jurus Jingzi. Melihat hal itu, Wu Hen pun tertawa bahagia dan langsung mendatangi Jingzi. Tanpa ia sadari, Jingzi pun melakukan penyerangan di bagian lehernya yang membuat ia terlempar. Kemudian dilanjutkan dengan pukulan di kepala yang membuat Wu Hen tak bernyawa. Melihat adik seperguruannya kesakitan akibat jarum Choluo, Jingzi pun langsung mengobatinya dengan jurus jarum Guimen. Dan syukurlah akhirnya ia pun dapat diselamatkan. Dan disinilah yang ditunggu-tunggu film pun berakhir.